Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman pecinta sejarah. Kajian video kita kali ini tentang sosok pemilik makam di Glei Melintang, Wali Sikureng, Kemala Raya. Sebelum kajian kita lebih jauh tentang video ini, apabila video kami menarik, jangan lupa like dan subscribe channel kami, agar selalu menjadi channel motivasi dan inspirasi tentang sejarah. Apabila video kami bermanfaat bagi sahabat semua, jangan lupa komentar dan bagikan, agar semua masyarakat Indonesia mengetahui tentang sejarah tanah airnya. Makam Wali Sikureng ini terletak di Desa Kemala dalam Kecamatan Kemala, Kabupaten Pidi, Aceh, Indonesia. Tanah Aceh merupakan bumi para wali dan aulia, bahkan dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Di samping banyak para wali dan aulia di tanah Aceh, juga banyak meninggalkan benda-benda dan tempat bersejarah. Salah satunya adalah makam Wali Sembilan Kemala Raya, atau kerap disebut oleh masyarakat sekitar adalah makam Wali Sikureng Kemala Raya. Karena di komplek makam ini terdapat 9 makam ulama terdahulu, yang syahid memperjuangkan agama Islam. Makam Wali Sembilan Glei Melintang baru-baru ini dipugar oleh masyarakat setempat, sekitar beberapa tahun yang lalu. Menurut sejarah, 9 wali ini merupakan orang-orang yang membawa Islam ke Nusantara. Mereka semua berasal dari negara-negara di Jazirah Arab. Menurut beberapa sumber yang kami kaji, nama-nama dari 9 wali Glei Melintang ini tidak ada satu sumber pun yang mengetahuinya. Namun ada yang mengatakan nama dari salah satu pemilik makam ini adalah Tengku Syekh Glei Melintang, yang nama asli beliau belum ada masyarakat yang mengetahui secara persis. Mengenai sosok dari Wali Sikureng ini, tidak ada satu narasumber pun yang mengetahui persis tentang siapa nama-nama mereka. Wali Sikureng ini merupakan ulama pada abad ke-15. Namun ada sebahagian narasumber yang mengatakan bahwa nama-nama dari sebahagian Wali Sikureng ini adalah Tengku Syekh Sulaiman bin Armia Arabi Al-Baghdadi, Tengku Syekh Basyaruddin bin Ar-Rahman, Tengku Syekh Amiruddin anak dari Tengku Syekh Sulaiman bin Armia Arabi, Tengku Syekh Muhammad Fatlon bin Amiruddin, beliau cucu dari Tengku Syekh Sulaiman bin Armia Arabi. Selanjutnya Tengku muda yang nama beliau tidak diketahui. Mereka semua syahid sekitar tahun 1495 Masehi. Semua dari Wali Sikureng ini merupakan guru dari beberapa ulama besar Aceh, bahkan guru dari beberapa ulama di Malaysia, sampai-sampai sebahagian masyarakat Aceh dan Malaysia menyebut mereka Wali Songo pertama di Aceh sebelum pemerintahan Iskandar Muda. Wali Sembilan atau kerap masyarakat di sekitar menyebutnya Wali Sikureng, adalah sosok wali yang telah Allah anugerahkan kealiman dan kemuliaan. Banyak bukti-bukti yang menyebutkan tentang kealiman mereka yang luar biasa. Salah satunya adalah mereka merupakan guru dari beberapa ulama Aceh dahulu. Sebahagian narasumber menyebutkan mereka guru dari Tengku Syekh di Pasi dan Tengku Syekh di Rebei, dan juga beberapa ulama yang masyhur lain di Aceh. Tengku Syekh di Pasi dan Tengku Syekh di Rebei adalah 2 orang ulama yang telah diakui kealiman dan kemuliaan oleh sebahagian besar masyarakat Aceh. Mereka berdua merupakan murid dari pemilik makam Wali Sikureng ini. Komplek makam Wali Sikureng sering diziarahi oleh masyarakat di sekitar, bahkan dari luar Kabupaten Pidi. Makam ini dikenal dengan sebutan makam Tengku Syekh Glei Melintang Wali Sikureng Kemala Raya, atau ada juga masyarakat yang menyebutnya makam Syuhada Sikureng. Masyarakat yang menziarahi komplek makam ini untuk mengambil tabaruk dan berdoa, dan ada juga masyarakat yang menunaikan hajat beserta nazar, baik berupa kenduri dan salat sunnah. Bahkan ada masyarakat yang dari luar kabupaten bersedia menyempatkan waktu untuk bermalam di sekitaran komplek makam. Di antaranya ada yang bermalam hingga sampai 2 malam atau 3 malam, bahkan ada yang sampai 1 minggu penuh. Mengingat jasa-jasa para wali di komplek makam Tengku Syekh Glei Melintang,
dalam menyiarkan agama Islam pada masa dahulu. Akhirnya masyarakat setempat mengadakan rutinitas pada malam Jumat di komplek makam Wali Sikureng, dengan mengadakan zikir dan doa bersama yang dipimpin langsung oleh penjaga makam tersebut. Allahu a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan dalam menceritakan sejarah beliau, kami selaku kreator sejarah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini merupakan sedikit banyaknya sejarah yang kami dapatkan dari beberapa sumber. Apabila ada sahabat yang lebih mengetahui tentang sejarah beliau, mohon untuk menceritakan di kolom komentar.